Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sahabat Alfa, ketemu lagi dengan saya Ahmad Ansuri. Hari ini kita akan lanjut materi fisika ya kelas 7 SMP tentang klasifikasi benda. Nah, buat teman-teman, adik-adik semua yang belum nonton video sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pengukuran dan alat ukur. Jadi buat adik-adik yang belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu biar materinya menjadi lebih paham. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi benda. Nah, secara umum klasifikasi benda itu maksudnya adalah pengelompokan benda. Pengelompokan benda itu biasanya didasarkan pada kesamaan sifat dan ciri-cirinya. Oke, hari ini kita akan mengklasifikasikan benda berdasarkan sifat wujudnya. Jadi berdasarkan sifat wujudnya, benda bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3, zat padat, kemudian zat cair, dan gas atau udara. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Kita lihat tabel dari sifat wujud zat berikut. Oke, nah ini adalah tabel. Nah, kita perhatikan. Untuk zat padat, dia memiliki bentuk yang selalu tetap. Ya, sedangkan untuk zat cair dan gas, bentuknya selalu berubah tergantung dari tempat zat cair dan gas itu berada. Sedangkan untuk zat padat dan zat cair, mereka selalu memiliki volume yang tetap. Sedangkan gas, dia memiliki volume yang berubah tergantung dari lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk zat padat, dia memiliki susunan partikel yang teratur, kemudian jarak antar partikelnya berdekatan. Untuk zat cair, bentuknya agak teratur, kemudian jarak antar partikelnya dia berjauhan, lebih jauh jika dibandingkan dengan zat padat. Sedangkan untuk gas, dia memiliki bentuk yang tidak teratur dan jaraknya, ya jarak antar partikelnya dia sangat jauh dan bahkan lebih jauh dibandingkan dengan zat cair, gitu ya. Karena zat padat dia memiliki tingkat kedekatan partikel yang sangat dekat sehingga gaya tariknya sangat kuat, kemudian gerak partikelnya tidak bebas, ya. Untuk zat cair, karena jarak partikelnya itu agak renggang sehingga gaya tariknya lemah tetapi geraknya bebas. Dan untuk gas, karena jarak partikel yang sangat jauh, maka memiliki gaya tarik yang sangat lemah tetapi memiliki gerak partikel yang sangat bebas. Nah, adik-adik, tabel ini silakan kalian pahami dan dihafalkan, karena biasanya di ulangan semester, materi tentang klasifikasi wujud zat ini selalu keluar. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya, yang kita bahas adalah tentang massa jenis benda. Pengertian dari massa jenis benda ini adalah jumlah zat yang terkandung di dalam benda persatuan volume. Secara matematika itu dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V, di mana Rho ini adalah massa jenis benda, ya satuannya kilogram per M pangkat 3 atau gram per cm pangkat 3. Kemudian M itu massa benda, kilogram atau gram. Kemudian V di sini adalah volume, ya volumenya dalam M pangkat 3 atau cm pangkat 3. Oke, kalau kita perhatikan di sini adik-adik, massa jenis itu memiliki dua satuan, kilogram per M pangkat 3 atau gram per cm pangkat 3. Jika dikonversi dari 1 gram per cm pangkat 3, itu nilainya sama dengan 1000 kg per M pangkat 3. Oke, jadi yang harus adik-adik pahami nanti adalah jika dia dikonversi dari gram cm pangkat 3 ke kilogram per pangkat 3, maka ini dikali dengan 1000, ya. Atau sebaliknya, kalau misalnya dia dikonversi dari kilogram per M pangkat 3 menjadi gram per cm pangkat 3, maka nanti dia dibagi dengan 1000. Oke. Nah, ini ada contoh soal, kita bahas bareng-bareng ya. Volume sebuah benda, ini volume sebuah benda 8 cm pangkat 3, kemudian ditimbang dan massanya adalah 84 gram. Oke, biar enak nih kita tulis dulu. Ya, diketahuinya memiliki massa yang nilainya 84 gram, kemudian volumenya adalah 8 cm pangkat 3. Ditanya berapakah massa jenisnya? Ingat tadi massa jenis rumusnya massa dibagi dengan volume. Massanya 84, kemudian volumenya 8. Berapa hasilnya? Iya, betul saja 10,5
gram per cm pangkat 3. Berarti jawabannya yang A ya. Nah, bagaimana kalau misalnya satuannya nanti yang diminta dalam kilogram, ya dalam kilogram M pangkat 3, maka adik-adik cukup kalikan saja nilainya dengan angka 1000, gitu ya. Kita sekarang bahas contoh-contoh soal yang sering muncul di ujian semester. Oke, ini ada soal. Perhatikan gambar pengukuran berikut. Massa jenis batu sesuai data pada gambar 1 dan gambar 2. Oke, ini gambar 1, ini gambar 2 ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu diketahuinya. Diketahui yang pertama kita cari volumenya. Volumenya kita lihat dari gambar yang pertama. Cukup kalian kurangkan saja angka di sini dengan angka yang di sini. Ya, ini kan kalau kita lihat 50, 60, 70, 80 ya. 80 ml dikurang 60 ml. Berarti sama dengan 20 ml. Nah, ingat adik-adik, 1 ml itu sama dengan 1 cm pangkat 3. Jadi kalau 20 ml itu sama dengan 20 cm pangkat 3. Oke, kemudian massa. Kalau massanya gampang, cukup kalian jumlahkan aja ini. 100 ditambah 20 ya, berarti 120 gram. Baru kita masukkan ke rumus. M per V sama dengan 120 dibagi dengan 20. Nah, berapa hasilnya? Iya ya, 6 gram per cm pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan tidak ada satuan gram per cm pangkat 3. Maka ini harus dikonversi. Ya, 6 gram per cm pangkat 3 itu sama dengan 6 dikali 1000 ya, kilogram per m pangkat 3. Maka jawabannya 6000 ya, kilogram per m pangkat 3. Jadi jawabannya yang. Nah, kalau misalnya adik-adik kurang paham, nanti bisa diputar lagi videonya biar sampai adik-adik benar-benar paham, sehingga nanti adik-adik bisa mengerjakan soal dengan baik. Next, soal berikutnya. Oke, seorang anak ya menemukan suatu benda logam M di jalan. Kemudian ia menimbang massa dan mengukur volume benda tersebut seperti pada gambar berikut. Oke, berdasarkan hasil pengukuran dua tabel massa jenis benda, maka jenis logam M tersebut adalah apa? Jadi maksudnya logam M ini aluminium, seng, besi, atau kuningan. Caranya gimana? Kita cari dulu massa jenisnya. Perhatikan gambar. Di sana kan diketahui massa jenis atau massa benda. Massa bendanya kan yang terukur nih. Jadi 5,6 gram ya. Kemudian volumenya kita lihat ini kan sama dengan 80 dikurang 40 ya. 80 dikurang 40 sama dengan 40 ml. Ingat tadi 1 ml sama dengan 1 cm pangkat 3. Berarti sama dengan 40 cm pangkat 3. Berarti massa jenisnya massa dibagi dengan volume, yaitu massanya sudah ketahuan tadi 285,6 ya, dibagi dengan berapa? 40. Berapa hasilnya? Iya, betul sekali, 7,14 gram per cm pangkat 3. Nah, ini masih dalam gram per cm pangkat 3, sedangkan dimintanya dalam satuan kilogram per m pangkat 3. Maka cukup dikali dengan 1000. Jadi 7,14 dikali dengan 1000 sama dengan 7400 kg per m pangkat 3. Berarti apa nih? Ya, berarti dia adalah seng ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Ketika batu dimasukkan ke dalam gelas bercampur air yang terdesak batu keluar pipa ya dan ditampung pada gelas ukur. Apabila massa batu 330 gram, maka massa jenis bendanya berapa? Oke, di sini diketahui massanya sudah diketahui ya, 330 gram. Kemudian kita cari dulu volumenya. Nah, volumenya ini sama dengan, kita lihat. Jadi volume batu ini sama dengan volume yang tumpah ke dalam ini. Nah, berapa yang tumpah? Sebesar 30 ml atau sama dengan 30 cm pangkat 3.
Nanti kalau tanya massa jenis, massa dibagi dengan volume ya. 330 dibagi dengan 30. Maka jawabannya 11 gram per cm pangkat 3. Ya, berarti jawabannya ya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik ada yang kurang paham, silahkan diputar ulang videonya, kemudian dipahami. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan kita akan bahas bersama. Oke? Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan atau selalu update video-video terbaru yang kita upload di Alpha Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.